Pertama, serangan drone Lancet Rusia ke tank artileri 2S-3 Ukraina. Terlihat dalam video, tank ini sedang asik menembakkan amunisinya ke arah Donbas, sambil ngumpet di bawah pohon rindang alias DPR. Tak sadar posisinya telah ditandai oleh drone pengintai, segera drone Lancet meluncur menyerang tank ini. Dua, serangan Lancet telak mengenai sisi kanan tank. Segera setelah ledakan drone, para kru dari tank keluar dan berlari meninggalkan tank karena takut tank ini meledak seketika. Saking paniknya, 2 kru berlari ke sebelah kiri dan 1 kru berlari ke kanan. Kedua, prajurit Ukraina menggunakan senapan mesin zaman Perang Dunia Kedua yang recoilnya sangat susah dikendalikan. Terlihat dalam video senjata ini lumayan lama untuk dipersiapkan. Ternyata lupa, pelurunya belum dimasukkan, nggak jadi nembak dulu deh. Ternyata bagian ini harus dibuka dulu. Dimasukkan pelurunya. Tutup lagi. Baru dia bisa nembak dar-dar-dor. Recoilnya susah dikendalikan pula. Terlihat senjatanya lompat-lompat tidak karuan. Ketiga, serangan rudal Iskander Rusia. Terlihat dalam video 2 ledakan besar terjadi hampir bersamaan. Dikabarkan video ini direkam pada tanggal 25 Februari tahun 2022 saat awal-awal operasi militer khusus alias perang dilancarkan oleh Rusia. Namun videonya baru saja diperlihatkan kemarin pada tanggal 9 Januari tahun 2023. Ketiga, pasukan Ukraina terus mempertahankan wilayah perkotaan di Soledar. Terlihat dalam video pasukan ini sedang berada di dalam gedung sambil memperhatikan situasi di luar. Keempat, telah terjadi serangan rudal Rusia di wilayah Kharkov. Terlihat dampak serangan rudal ini membuat area sekitarnya rusak parah. Kelima, pasukan Ukraina telah berhasil merebut tank artileri 152 mm self-propelled 2S5 Gyatsin S Howitzer Rusia di wilayah Kherson. Keenam, helikopter Rusia jenis K-52 Alligator sedang pamer terbang rendah. Awas pamer tahu-tahu di rudal ATG yang baru tahu. Hahaha. Ketujuh, pasukan Ukraina berhasil menghancurkan kendaraan pertahanan udara Pansir E-1 Rusia. Terlihat dalam video kendaraan ini sudah gosong tidak karuan.
Amunisinya pun berserakan di mana-mana. Tidak ada keterangan dengan senjata apa si Shanut ini dihancurkan. Kedelapan, pasukan bantuan Ukraina dihancurkan oleh artileri Rusia. Terlihat dalam video dua buah kendaraan yang sedang bergerak menuju wilayah pertempuran garis depan. Tidak berselang lama pasukan Rusia langsung menghujani dengan serangan artileri. Video direkam menggunakan kamera thermal yang berarti peristiwa ini terjadi pada waktu malam hari. Tidak ada keterangan di mana lokasi peristiwa ini terjadi. Tampaknya, pasukan Rusia langsung menghujani sepanjang jalan yang ada dengan artileri. Sepertinya video ini juga direkam menggunakan drone. Kesembilan, konvoi kendaraan BM Çekirpi 4x4 bantuan Turki kepada Ukraina terlihat di jalan menuju area Bakhmut. Kesepuluh, terlihat asap mengepul di udara bekas ledakan serangan roket Rusia di daerah Bakhmut. Gosipnya ini adalah ledakan dari roket Odap 500P milik Rusia. Namun saat video kompilasi ini dibuat belum ada keterangan lebih lanjut. Kesebelas, pasukan Ukraina terus mempertahankan beberapa wilayah kota Bakhmut. Kota Bakhmut adalah kota kecil di wilayah Ukraina, di mana pertempuran yang paling sengit terjadi di sini 24 jam non-stop. Banyak korban berjatuhan di wilayah ini. Terlihat dalam video ketegangan dalam pertempuran yang sedang terjadi. Terlihat prajurit Ukraina yang sedang menembak ke arah depan, berarti posisi pasukan Rusia tidak jauh dari tempat pengambilan gambar. Ke-12, pasukan Rusia menghancurkan kamera CCTV yang dipasang pasukan Ukraina di atas gedung, sehingga dapat memantau pergerakan pasukan Rusia. Peristiwa ini terjadi di daerah Donbas. Ke-13, video ini memperlihatkan kegiatan rutin pasukan Ukraina di pagi hari. Sebelum memulai pertempuran, pastinya lokasi ini bukan di Bakhmut, karena kalau di Bakhmut boro-boro bisa olahraga, keluar dari parit saja bisa ditembak sniper. Ke-14, keributan terjadi saat pasukan militer Ukraina datang ke sebuah desa di Ukraina untuk melakukan perekrutan personal dengan membawa senjata lengkap dan memaksa dalam perekrutannya. Para emak-emak Ukraina ini komplain karena Presiden Zelensky bilang perekrutan adalah hal yang sukarela bukan pemaksaan. Ke-15, prajurit PMC Wagner
dihujani artileri oleh pasukan Ukraina. Tak sadar pergerakan pasukan PMC Wagner Rusia ini sudah terpantau oleh drone milik Ukraina. Langsung dihujani tembakan dari artileri. Ke-16, Komandan Batalion Ceknya mengatakan perang Rusia-Ukraina adalah perang Rusia versus NATO. Kenapa begitu? Dia mengatakan segala bantuan tank maupun peralatan senjata berat yang disediakan oleh NATO juga menyertakan personel dari negara pendonor. Oleh sebab itulah, perang ini adalah perang Rusia versus NATO, bukan perang Rusia melawan Ukraina yang kita saksikan. Dan hal inilah yang dapat memicu peperangan yang lebih besar menuju Perang Dunia Ketiga menurutnya. Karena tidak mungkin pihak Ukraina dapat mempelajari cara penggunaan senjata yang diterima dalam waktu 1 bulan. Pastinya akan menggunakan personel dari negara pendonor. Ke-17, telah terjadi kebakaran hebat di wilayah Kogalym, Rusia akibat sabotase. Terlihat kepulan asap tebal dari lokasi yang terbakar. Dikabarkan yang terbakar adalah asrama militer Rusia Nafto-Avtomatika. Ke-18, begitu juga di kawasan bisnis center Rusia. Telah terjadi kebakaran hebat di kawasan bisnis Rusia yaitu Yuzhno-Sakhalinsk, Rusia, yang diduga akibat serangan sabotase Ukraina. Ke-19, serangan drone Zala Lancet Rusia ke kendaraan. Berbeda dengan rekaman video nomor 1, serangan drone Lancet ini tidak menyertakan rekaman dari kamera onboard Zala Lancet. Jadi yang terlihat hanya rekaman melalui drone intai. Tiba-tiba saja terlihat asap putih bekas serangan drone Zala Lancet, lalu kamera men-zoom ke lokasi tersebut. Di lokasi yang berbeda, pada waktu malam hari drone Lancet juga melakukan serangan di lokasi ini, yang tampak dari kamera drone pengintai, seperti sebuah gedung. Tiba-tiba terjadi ledakan di sana, entah drone Zala Lancet menarget gedung ini, atau mungkin kendaraan tempur yang terparkir di luar gedung. Entahlah, kamera terlalu jauh untuk memastikannya. Karena drone pengintai ini terbang cukup tinggi, agak sulit melihat dengan jelas hasil rekamannya. Ke-20, serangan artileri Brigade 59 Ukraina berhasil menghancurkan tempat persembunyian pasukan Rusia. Terlihat dalam video, tempat ini dijadikan tempat persembunyian pasukan infanteri Rusia. Langsung saja pasukan artileri Ukraina menembakkan artilerinya ke posisi ini, dan tampaknya tembakan yang pertama melesat. Lalu disusul tembakan-tembakan berikutnya yang tampak mengenai tempat persembunyian pasukan Rusia tadi. Walau dari sudut kamera drone seperti ini, tidak jelas lokasi persembunyian pasukan Rusia yang tadi ada di sebelah mana.
Ke-21, tank Ukraina yang sudah pecah hancur diserang rudal Rusia. Terlihat dalam video, trek dan roda tank sudah terbalik nyangkut di pohon. Mesinnya lompat ada di tempat lain, dan bagian-bagian lain sudah berserakan kemana-mana. Apa kabar krunya ya? Ke-22, Kota Bakhmut, saat pengambilan video gedung yang sudah hangus terbakar. Saat pengambilan video gedung yang sudah hangus terbakar oleh pasukan Ukraina, pengendara sepeda ini tiba-tiba lewat dan bilang, "Pemandangan yang indah ya, elu yang ngancurin, elu yang videoin." Ke-23, tank personal bantuan Amerika AN-113 ngambek gak mau jalan. Karena dinginnya suhu di Ukraina yang dikabarkan bisa mencapai minus 16 derajat Celcius saat malam, tank AN-113 ini tidak mau jalan karena trek atau rodanya lengket kedinginan. Padahal mesinnya tidak ada masalah dan bisa menyala. Ke-24, pasukan Ukraina memvideokan kondisi Bakhmut. Yes, kanan kiri, translate sendiri aja ya. Ke-24, pasukan Ukraina sedang membersihkan amunisi artileri 57 mm S-60 biar kinclong dan tidak seret saat digunakan. Ke-25, pasukan berhasil menjatuhkan drone Oran pengintai Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan senjata khusus untuk mengacaukan navigasi drone agar dapat dijatuhkan. Terlihat senjata jammer atau pengacau sinyal disertai antena di sampingnya. Akhirnya drone pengintai Ukraina ini jatuh dan diamankan oleh pasukan Rusia. Dan langsung pasukan Rusia pergi dari wilayah ini, karena posisinya pasti sudah ketahuan oleh pasukan Ukraina melalui kamera drone. Lumayan buat mainan anak, bawa pulang ya. Ke-26, pos pemantau milik pasukan PMC Wagner dihancurkan oleh pasukan Ukraina menggunakan senjata artileri. Ke-27, ketegangan di Ukraina sampai di Suriah antar pasukan Amerika dengan pasukan Rusia. Aksi blokade jalan oleh pasukan Amerika kepada pasukan Rusia dilaporkan sudah beberapa kali terjadi. Blokade, mepet-mepet, kejar-kejaran antara pasukan Amerika dengan pasukan Rusia di Suriah.
Ke-28, pertengkaran yang terjadi akibat saat perekrutan yang memaksa. Ke-29, serangan artileri pasukan Rusia ke tempat persembunyian Ukraina. Terpantau drone, rumah-rumah ini dijadikan tempat persembunyian pasukan Ukraina. Langsung pasukan Rusia mengirimkan serangan artileri ke posisi ini. Terlihat beberapa kali ledakan di lokasi ini. Ke-30, serangan rudal Rusia menghantam depot amunisi Ukraina di wilayah Ochakiv, Mykolaiv, Kherson. Ledakannya begitu dahsyat, dikabarkan 50 rumah yang ada di lokasi pun terkena dampak. Si pengambil gambar pun terlihat agak ketakutan mundur, namun karena rasa penasaran dia tetap merekam videonya. Ke-31, serangan sabotase Ukraina terjadi lagi di kota Orenburg, Rusia yang membakar tanda-tanda tempat perekrutan militer. Terjadi kemarin pada tanggal 9 Januari tahun 2023 waktu setempat. Ke-32, warga Bakhmut saat perekaman video berita. Emak-emak Ukraina menerangkan, yang menembak lokasi warga sipil adalah tank Ukraina di posisi sana, karena posisi tank Rusia ada di belakang sana. Ke-33, kemampuan tank T-90 Rusia dalam melindungi dirinya menggunakan pelindung asap.
Direkam saat pertempuran. Terlihat dalam video setelah melakukan beberapa kali tembakan, tank T-90 Rusia ini melepaskan asap di area sekelilingnya agar tidak dapat dikunci oleh senjata anti-tank. Ke-34, anak yang tidak mau melepaskan bapaknya untuk turut berperang. Terlihat dalam video seorang anak kecil yang tidak mau melepaskan kepergian bapaknya untuk ikut turun dalam pertempuran. Nah, itulah 34 video yang dapat kami sajikan pada update kali ini. Dukung channel kami dengan like, share, dan subscribe, serta berikan komentar Anda pada video ini. Sampai jumpa di update berikutnya.